Petunjuknya adalah dalam mode topong rame ataupun ketika kita itu di dalam kehidupan sehari-hari. Entah ketika kita bertemu bermasyarakat dengan orang lain, kita itu bisa mengendalikan batin kita dan raga kita. Kita bisa mengendalikan emosi kita, tingkah laku kita, itu yang dinamakan topong rame. Jadi kalau ketika kita marah, ketika kita dihina, dicaci maki, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita? Ketika kita itu mendapatkan bisikan setan atau bisikan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tercela, perbuatan jahat, kita mampu bilang tidak atau nggak mau. Karena apa? Karena kita tahu itu perbuatan yang nggak baik, perbuatan jahat, perbuatan zalim yang akan membawa kita pada karma kejahatan atau karma buruk. Dan kita itu bisa menentukan masa depan kita dengan olah batin, olah rasa, olah badan kita ini. Jadi sebelum kita itu bisa meramal orang lain, nasib bangsa lain atau apapun, kita tentukan dulu nih, meramal diri kita. Kita bisa menentukan masa depan kita seperti apa, anak keturunan kita seperti apa. Dengan apa? Dengan perbuatan kita dari sekarang. Kalau perbuatan kita itu nggak baik, zalim, jahat, maka kedepannya atau masa depan kita akan menuai dari perbuatan kita yang jelek, yang buruk, yang tercela itu. Tapi kalau sekarang kita itu berbuat baik, menebar kebajikan, berbuat dharma, berarti masa depan kita itu cerah. Kita akan memetik buah karma baik kita yang kita udah tanam sekarang. Kalau kita belajar dari masa lalu tentang masa lalu kita nggak baik, masa lalu kita jelek, kita menuainya sekarang. Entah kita dalam kesulitan ekonomi, rezeki, kesengsaraan dan sebagainya, kita ubah, kita menanam banyak kebajikan, kita banyak menanam dharma, jangan berbuat zalim, jangan berbuat jahat, agar di masa depan kita memetik buah dari kebaikan kita. Jadi kalau kita itu beriman sama Tuhan, terus kita itu dikasih amanah, entah kita itu jadi pemimpin, pemuka agama, jadikan itu sebagai alat untuk membantu orang lain. Contohnya kalau kamu pemimpin, ya kamu itu harus bisa memakmurkan rakyatmu. Kalau kamu pemuka agama, ya kamu harus bisa membantu orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, orang-orang yang berkelakuan nggak baik, jahat, agar mereka tercerahkan, mereka mengalami namanya kebangkitan spiritual, kebangkitan kesadaran, agar dulu yang jadi tukang jahat atau yang zalim itu berubah menjadi baik atau mendapatkan hidayah, mendapatkan syafaat. Bukan kita jadi pemimpin atau pemuka agama, kita jadikan untuk ladang cuan, memperkaya diri, memperkaya keluarga kita, sehingga kita menelantarkan orang-orang yang sama Tuhan itu diamanatkan ke kita. Contohnya fakir, miskin, yatim piatu, anak-anak terlantar, lansia, itu sebenarnya jadi amanah dari Tuhan untuk kita ini, yang ibaratnya dipilih Tuhan sebagai kaki tangannya, dipilih Tuhan jadi perantaranya di dunia ini, dipilih Tuhan jadi pemimpin yang adil, yang benar, bukan jadi pemimpin yang tamak, yang rakuh, yang serakah. Orang makmur ataupun hidup di surga, di neraka, itu tergantung dari dirinya sendiri. Kalau dia mampu bersyukur, maka dia akan merasa cukup, dia akan merasa hidup di surga, dia akan mencapai ketenangan. Tapi kalau dia itu nggak mampu bersyukur dan sifatnya tamak, rakus, serakah, nggak nerimo, nggak legowo, ya dia nggak akan pernah merasa cukup, dia nggak akan pernah merasa makmur, karena dia akan merasa kurang terus. Tapi kalau kita ada sifat legowo, ikhlas, bahwa sekarang kayak diambil sama Tuhan, kita masih mampu mencari harta itu, kita masih mampu untuk bertahan hidup, ataupun sekarang kita punya kekuasaan jadi pemimpin, tiba-tiba itu diambil sama Tuhan karena kita nggak amanah, karena kita nggak adil, kita nggak
bener ya, kita harus legowo untuk meninggalkan itu. Orang zaman dulu meninggalkan namanya tahtanya, apapun yang dia punya, untuk menepi, untuk bertapa. Tapi kalau orang zaman sekarang enggak legowo, enggak ikhlas. Makanya segala cara itu dilakukan untuk tetap berkuasa. Ini ya, kita itu enggak mau belajar dari sejarah, enggak mau belajar dari masa lalu. Sifat tamak, serakah, jahat kita itulah yang membuat hidup kita seperti di neraka. Tapi kalau kita mampu bersyukur, mampu mengendalikan diri, mampu kita bisa menerima hakikat kehidupan, maka kita akan hidup seperti di surga. Surga neraka itu yang menciptakan ya diri kita sendiri.